Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan dalam pembahasan soal prediksi OSK tahun 2025 part 29, di mana kita akan membahas soal nomor 41 hingga 45. Dan seperti biasa, jika adik-adik ingin memiliki soal-soal ini, silahkan bisa memesan lewat mengisi form yang ada di YouTube ini. Kemudian jika teman-teman ingin bermanfaat dan menyebarluaskan video ini, silahkan disebarluaskan ke teman-teman. Semoga memberikan manfaat untuk bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan OSK tahun 2025 ini. Baik, kita akan lanjutkan dalam pembahasan soal prediksi OSK tahun 2025 ini. Kita bahas soal nomor 41 sampai nomor 45, di mana soalnya adalah relatif terkait dengan ekonomi makro ya teman-teman. Oke, kita akan bahas. Nah, soal nomor 41 ini bercerita mengenai in the condition of stagflation, stagflasi ya. Di mana kita tahu apa yang dimaksud dengan stagflasi. Stagflasi itu adalah kondisi di mana high inflation, inflasi yang tinggi, yang tidak menentu dan membuat ekonomi lesu atau low economic growth. Jadi, tinggi inflasi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Nah, situasi stagflasi ini, gitu ya, stagflasi ini itu bagaimana kaitan dengan level of demand transaction money terkait dengan money demand, jumlah permintaan uang, dan tingkat suku bunga spekulasi ya, speculative interest rate. Jadi suku bunga ya. Nah, dampak dari stagflasi ini teman-teman itu adalah jawaban di sini. Di sini bisa kita lihat jawabannya adalah D. Demand for transaction money increase, jadi money demand untuk permintaan uang untuk kebutuhan transaksi itu pasti akan turun. Money demand kita tahu dalam motif permintaan uang yang dicetuskan John Maynard Keynes. Money demand itu ada tiga. Pertama adalah kebutuhan transaksi, kemudian itu berjaga-jaga, terakhir itu adalah spekulasi. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah permintaan uang nomor pertama, transaksi, dan nomor tiga, yaitu spekulasi. Nah, kebutuhan permintaan uang untuk transaksi ketika terjadi high inflation and low economic growth. Kenapa transaksinya itu turun? Karena kita tahu ketika fluktuasi, di mana ekonomi lesu ya, ekonomi lesu atau low economic growth, itu artinya adalah bahwasanya daya beli dari masyarakat itu turun. Daya beli turun sehingga tingkat konsumsi masyarakat itu akan turun. Nah, dampaknya adalah tentu untuk kebutuhan transaksi jual beli, kebutuhan untuk membelanja sebagainya itu turun, gitu ya. Transaksinya itu turun karena tadi baik lagi daya beli masyarakat itu turun. Nah, kemudian bagaimana dengan spekulasi? Nah, justru spekulasinya tinggi, kebutuhan spekulasi tinggi. Kenapa? Karena dengan kondisi stagflasi yaitu high inflation, di mana itu kita tahu inflation itu dia akan cenderung fluktuatif dan cenderung tinggi. Nah, orang memanfaatkan tingginya inflasi ini untuk menginvestasikan uangnya, cenderung untuk menyimpan tadi ya. Dari diri itu kan berarti cenderung menyimpan uang, mengurangi konsumsi sehingga tadi permintaan uang itu turun, tetapi untuk spekulasi tinggi karena dia menyimpan uang untuk kebutuhan investasi, nanti dia akan dijual ketika semakin fluktuasi gitu ya, dan semakin tinggi inflasinya. Harapannya adalah bagaimana investasinya ini, suku bunga yang ada ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang rendah itu bisa memanfaatkan dengan adanya spekulasi yang tinggi tadi. Nah, bisa kita lihat, maka jawabannya adalah untuk soal nomor 41 itu adalah B. Nah, di sini penjelasannya teman-teman, kalau misalkan kita lihat pembahasan di soal kita, pertama, permintaan uang untuk transaksi tentu menurun ya, karena kondisi stagflasi ini bisa kita lihat itu adalah menyebabkan ekonomi rendah, ekonomi melemah, sehingga pendapatan masyarakat turun. Nah, kedua, permintaan spekulasi itu meningkat karena inflasi tinggi sering diikuti oleh ketidakpastian, tentu ya, dalam perekonomian, karena inflasi tinggi itu menunjukkan daya beli masyarakat turun, sehingga tadi dia menyimpan uang untuk tujuannya adalah lebih aman menyimpan uang
dalam bentuk tunai atau yang dianggap aman dengan harapan nanti perubahan suku bunga relatif itu jauh lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah, kombinasi yang kompleks ini akan mempengaruhi bagaimana keputusan dari konsumen ataupun masyarakat untuk menghadapi adanya stagflasi. Nah, ini kondisi yang cukup rumit ya. Nah, begitu untuk nomor 1 kita akan bahas soal nomor 2 atau 2. Nah, dalam part ke-9 ini kita bisa lihat gimana dari kita muncul soal mengenai indeks harga konsumen ya. Apa itu indeks harga konsumen? Nah, indeks harga konsumen ini adalah indeks harga yang digunakan untuk mengukur terkait dengan daya beli dari konsumen. Nah, ini adalah proksi untuk mengukur inflasi ya. Tentu inflasi ini kan kemampuan masyarakat untuk membeli barang gitu ya. Nah, indeks harga konsumen itu sebagai proksi untuk mengukur inflasi. Nah, ada dua jenis IHK. Pendekatan pertama adalah Last Payres. Kedua adalah Fashio. Nah, perbedaannya adalah kalau pendekatan yang pertama, Last Payres, kita bisa lihat yang pertama ini, itu pendekatannya adalah bagaimana dia melihat sigma PT kali Q0 per sigma P0 kali Q0. Artinya adalah kali 100. Nah, misal Last Payres ini pendekatannya dengan melihat kuantitas tahun dasar. Jadi Q0 ini kita katakan tahun dasar ya. Kuantitas tahun dasar. Kalau P0 berarti harga tahun dasar. PT berarti harga PDP sekarang gitu ya. Nah, itu kalau Asperes. Perbedaannya dengan Fashio, indeks Fashio ini dia melihat sigma P0 PT kali Q0 ya PT kali Qn dibagi dengan sigma P0 kali Qn. Yang membedakannya adalah bahwasanya proksi yang dikalikan adalah harga tahun sekarang. Sedangkan Last Payres perbedaannya adalah ininya harga kuantitas tahun dasar. Nah, itu caranya kita menghitung perbedaannya ya antara Last Payres Fashio, di mana di sini soalnya adalah terkait dengan berapa harga Last Payres dalam negara Wakanda tersebut gitu ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah jawabannya. Adik-adik bisa melihat, kita melihat nol ya dikalikan dengan nol yaitu kuantitas barang pada tahun dasar. Oke, kita lihat di sini dengan pembahasannya sudah ada. Pertama tadi kita kalikan harga P0-nya. P0-nya adalah di sini harga barang A 10, barang B 20. Nah, ini kita lihat tahun dasarnya sudah diinformasikan. Yang kita masukkan ya. Oke, kita lihat pada tahun dasar sigma P0 kali Q0 dulu ya, biar lebih memudahkan yang penyebut dulu kita selesaikan. Berarti ini 10 kali 100, karena dia ada dua barang, yaitu tambah 20 kali 100 gitu ya, sama dengan 1000 tambah 2000, 3000. Nah, jadi sini ada asumsinya adalah dua barang, maka kita perlu cari masing-masingnya. Sigma P0 kali Q0, ini juga sigma P0 kali Q0 untuk masing-masing barang gitu kan. Nah, kemudian total nilai para tahun berjalan dengan kualitas tahun dasar. Jadi, setelah kita dapatin sigma P kali cuma untuk dua barang ini, kemudian kita cari sigma PT kali Q0, harga barang tahun sekarang dikalikan dengan kuantitas dasar. Jadi, harga sekarang misalkan 15, harga awalnya kan 10. Nah, kita kalikan masing-masing dengan kuantitas dasarnya, 100 sama ya. Jadi dapat 4.000. Nah, setelah itu kita masukin aja dengan rumusan indeks price Payres sama dengan sigma PT kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Maka kita dapatkan ininya tadi ya, PT kali Q0-nya adalah 4.000 bagi ininya 3.000 kali 100. Kita coret, jawabannya adalah 400 dibagi 3. Dapat 133,33. Jawabannya adalah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti berapa persen sih inflasinya ya? Tentu kalau ini kita kurangi dulu 100, karena tadi untuk menghitung persentase, gampangnya kita kurangi 100. Jadi berapa sih inflasinya? Yaitu 33,3%. Nah, ternyata ini soal. Ini kira-kira jenis kategori inflasinya apa? Apakah ringan, sedang, berat? Tentu kalian udah tahu. Kalau misalkan 10 sampai kurang 10% ya, kurang 10% itu dengan
Kemudian jika kecepatannya 10 sampai 30%, ini adalah sedang. Nah, ini berarti kalau 33,33 ini berarti 30 sampai 100% ini berat. Tapi kategorinya adalah inflasinya berat. Nah, jika lebih dari terakhir, jika lebih dari 100%, maka ini adalah hyperinflation atau inflasi sangat tinggi ya. Oke, demikian. Karena ini cukup ada hitung-hitungan, tapi jaga-jaga ya teman-teman, semoga bisa mencari inflasi ya. Tapi ini yang cukup lama soalnya ada yang muncul di OSK. Oke, kita bahas soal nomor 43. Pada bulan Mei sampai September 2024, itu terjadi dalam 5 bulan terakhir kemarin, itu ada yang mengatakan di deflasi ya. Deflasi itu adalah bahwasanya terjadi penurunan harga. Peristiwa deflasi ini berakhir dalam bulan Oktober dengan mencatatkan inflasi yang tumbuh dengan kenaikan harga sejumlah komoditas. Nah, apa yang terjadi apabila deflasi ini berkepanjangan terus-menerus dan dampaknya dalam ekonomi negara? Tentu dampaknya adalah jelas penurunan investasi dan produksi. Ekonomi terjadi depresiasi, peningkatan pendapatan real tentu tidak. Deflasi itu ada yang mengatakan, nah ini adalah plus minus masing-masing ya, deflasi dan inflasi. Kalau inflasi kan harga mahal ya, tapi dari masyarakat turun. Tapi kalau deflasi itu kan, kalau misalkan berturut-turut, itu kalau kita bayangkan ya, deflasi itu kan harga turun. Nah, artinya adalah ekonomi itu tidak tumbuh, ekonomi itu melemah. Kenapa melemah? Ibaratnya kalau misalkan kalian beli telur harganya adalah dulu 2.000, sekarang 1.800. Jadi ekonomi uang yang kalian beli itu sama dengan harga yang kemarin 2.000. Artinya pendapatan kalian sama, tapi yang uang berputar di ekonomi itu lebih sedikit, mestinya 2.000, sekarang 1.800. Nah, tentu dengan ini dampaknya adalah kalau deflasi berkepanjangan tentu melibatkan terjadinya adalah konsumsi melemah. Begitu ya, teman-teman ya. Kan tadi dia harus, kalau deflasi kan dia harus bayar banyak untuk beli barang gitu ya. Dia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli barang. Tetapi berarti kalau sekarang deflasi dia mengeluarkan uangnya sedikit. Artinya adalah tentu ini dampaknya tidak satu hal, dampaknya banyak gitu ya. Konsumsi itu melemah. Nah, kalau konsumsi melemah tentu dampaknya investasi akan turun. Orang malas berinvestasi karena tentu daya belinya turun dan orang-orang tidak memiliki uang cukup untuk investasi sehingga investasi juga turun dalam produksi. Karena produsen menunda ekspansi akibat ekspektasi penurunan harga lebih lanjut yang akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi waspada dampak dari deflasi berkepanjangan adalah tidak tercapainya growth pertumbuhan ekonomi. Itu inflasi bagus jika terkendali. Tetapi jika inflasinya berubah cepat, fluktuatif, nah ini membahayakan gitu. Karena memberikan dampak besar bagi dan masyarakat. Tapi kalau misalkan inflasinya stabil 3%, 3,21, 3,2 dalam 5 bulan, tapi itu stabil, dia tidak berfluktuatif dalam jangka waktu yang cepat, nah itu akan memberikan ekspansi yang lebih dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Jadi jawabannya adalah penurunan investasi dan produksi. Nah, 2 soal lagi kita akan selesaikan. Nah, ini menarik soal nomor 44 di dalam keseimbangan pasar, barang dan pasar uang. Nah, ini kita kenal dengan istilah namanya adalah modal ISLM. IS itu singkatan dari investment saving. Nah, LM itu adalah liquidity money preference ya, liquidity money. Itu kita tahu, IS itu adalah dalam keseimbangan pasar barang, sedangkan liquidity money ini adalah keseimbangan pasar uang. Nah, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran fiskal tanpa adanya perubahan tingkat bunga nominal oleh Bank Sentral, dampak langsungnya adalah jawabannya A, teman-teman. Nah, keseimbangan pasar barang ini kita lihatnya adalah dari agak demand itu, yaitu Y sama dengan T tambah I tambah G tambah ekspor kurang impor. Kita tahu IS dari agak demand itu tadi
Y tambah dengan T, tambah I, tambah G, tambah ekspor dikurangi impor. Nah, dampak misalkan yang kita lihat jika G meningkatkan pengeluaran fiskal ya, artinya belanjanya dinaikkan, G dinaikkan, tentu G akan naik. Nah, kalau misalkan G naik, ini menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Karena salah satu komponen dari itu berubah, menyebabkan tingkat pendapatan naik sehingga IS akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi kita IS bergeser ke sebelah kanan. Nah, sedangkan inflasi money tetap. Kenapa? Karena tadi suku bunga nominalnya tidak ada berubah ya, tanpa ada berubah. Jadi persoalannya tetap yang berubah hanya jawabannya adalah oke ya. Nah, mungkin lebih dalam kita akan bahas dalam persiapan provinsi barangkali ya untuk soal nomor 44 ini. Oke, terakhir nomor 45. Ini bentuknya teman-teman IS, IS2 bergeser atau akan adanya ini kan kurvanya salah ini keseimbangan pasar uang menghubungkan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan. Kalau pendapatan meningkat yang bergeser ini kurva IS, sedangkan tetap. Nah, if Wakanda country experiences significant trade balance deficit, jika negara Wakanda menjalankan significant trade balance deficit, artinya adalah kebijakan defisit neraca perdagangan, mana kira-kira following policies berikut yang dapat mengurangi defisit aset. Berarti kecuali ya, kebijakan yang dapat mengurangi defisit berarti yang awalnya meningkatkan defisit. Jawabannya adalah E, lowering domestic interest rate. Nah, kita tahu apabila pemerintah melakukan penurunan suku bunga domestik, lowering domestic interest rate, implikasinya adalah kalau misalkan tingkat suku bunga turun, ini kan lawan tadi ya, jawaban kita yang lawan ya, berarti itu meningkatkan, ini kan tadi reduce berarti increase gitu ya, meningkatkan defisit berarti kalau suku bunga kita turunkan, ini membuat apa namanya tingkat konsumsi naik ya. Kita tahu suku bunga turun, ini akan memicu inflasi ya, menaikkan jumlah beredar. Karena suku bunga turun, orang-orang lebih suka tidak suka menabung, lebih suka membelanjakan uang sehingga konsumsi naik. Nah, konsumsi naik berarti dampaknya adalah dengan adanya konsumsi naik tidak hanya dari sektor domestik tapi dari sektor luar negeri itu dampaknya adalah impor naik karena konsumsi kita naik, kita lebih suka juga tidak belanja tidak belanja dalam negeri, tapi kita juga suka mengimpor. Karena meningkatnya konsumsi juga turut membuat meningkatnya impor. Kita lebih suka belanja terhadap produk-produk luar negeri, sehingga impornya naik. Nah, impornya naik, kita tahu jika ekspornya yang nggak tetap dan impornya meningkat, artinya adalah ekspor lebih kecil ya dari impor akan menyebabkan ya defisit. Nah, ini dampaknya luar biasa ya. Jadi misalkan dengan turunnya suku bunga, konsumsi naik, tentu kalau konsumsi naik, impornya akan naik. Kalau impor naik, maka defisit semakin bertambah. Nah, jawabannya lain, misalkan increase impor tarif, ini akan menurunkan impor. Karena kalau biayanya naik, orang-orang malas untuk impor barang gitu ya. Promoting impor substitution policy juga, substitusi impor atau mengurangi impor. Devaluing domestic currency juga mengurangi impor. Karena kalau devaluing domestic currency melemahkan mata uang kita, ini akan menaikkan ekspor gitu ya. Kalau menaikkan ekspor berarti dia mengurangi defisit. Boosting ekspor ya tentu juga menaikkan ekspor akan menyebabkan menurunkan defisit atau membuat surplus gitu ya. Jawaban tepat nomor 45 adalah ini analisisnya sudah mulai advance. Semoga adik-adik bisa lebih semangat dalam persiapan OSK ini. Demikian yang bisa kita sharing kepada teman-teman. Dan 49 ini sudah sampai nomor 45. Sekali lagi jangan lupa dan mohon bantuannya teman-teman untuk meluangkan video ini. Dan jika teman-teman ingin cari videonya, kalau soal bisa memesan lewat Google Form ataupun kontak yang sudah ada di deskripsi video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu di part terakhir, part 10 menjelang WSK nanti. Semoga
Video sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.